Shalom adik-adik sekalian, kita hari ini akan bersekolah minggu. Sudah siap semuanya? Adik-adik, saat ini kita akan berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita sama-sama memulai sekolah minggu kita. Yuk, semua ambil sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup matanya, ikuti Lause Bobi berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan untuk kami. Hari ini kami mau memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita bersekolah minggu, kita mau bernyanyi untuk memuji nama Tuhan kita. Kita mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan kita. Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang kuat dan perkasa. Oleh karena itu adik-adik, sekarang Lause Bobi mau mengajak kita semua bangkit berdiri. Lause ingin mengajak kita dengan semangat menaikkan sebuah pujian untuk Tuhan kita. Allahku besar, Dia adalah Tuhan yang kuat dan perkasa. Mari kita dengan penuh sukacita ikuti gerakan Lause. Kita mau memuji Tuhan kita mau meninggikan Tuhan kita. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Nah adik-adik sekalian, waktu adik-adik pagi ini, hari ini bersekolah minggu, Lause rasa setiap kita mungkin punya perasaan yang bermacam-macam. Mungkin ada yang ikut sekolah minggu hari ini dengan penuh sukacita, atau mungkin juga ada yang hari ini datang bersekolah minggu dengan terpaksa karena disuruh sama orang tua. Atau mungkin saat ini ada yang sedang sedih, mungkin sedang sakit ya, atau mungkin ada yang keluarganya sedang sakit, atau mungkin ada yang sudah mulai kesal dan bosan karena masih harus di rumah terus dan keadaan sekarang masih ada corona di mana-mana. Nah adik-adik, memang banyak hal di sekitar kita yang bisa membuat kita marah, sedih, dan merasakan berbagai perasaan yang tidak menyenangkan. Tapi adik-adik, hari ini Lause ingin mengajak kita lewat pujian yang akan kita nyanyikan ini. Lause ingin mengajak kita untuk ingat bahwa ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Saat banyak hal di sekitar kita yang tidak menyenangkan, ada kasih Tuhan Yesus yang paling indah.
Kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita, menjaga kita, ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, Lause ingin mengajak kita untuk bisa terus bersuka cita. Sedih boleh datang tapi nggak lama-lama. Kesel boleh datang tapi nggak lama-lama. Sebab ada kasih Tuhan Yesus yang manis dan indah. Nah, oleh karena adik-adik Lause mengajak kita semua bangkit berdiri, kita mau sama-sama menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Menggunakan gerakan sederhana yang akan Lause tunjukkan. Semua siap-siap ikutin gerakan Lause ya. Kita mau nyanyikan lagu ini. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih lebar dari semesta, oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih lebar dari semesta, oh oh oh, sungguh indah. Betul ya, kasih Yesus sungguh indah. Karena lagunya pendek dan gayanya gampang, Lause ingin aja kita sekali lagi menyanyikan pujian ini. Tapi tadi kan pakai bahasa Indonesia nih. Sekarang Lause mau ajak kita menyanyikan lagu ini dalam lirik bahasa Inggris dan kita lebih semangat ya. Kita mau mengatakan kasih Yesus itu adalah kasih yang wonderful ya. Yuk kita sama-sama nyanyikan versi bahasa Inggrisnya pakai gerakan yang sama. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, 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 wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, 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 wonderful love. Love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, 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 wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, 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 wonderful love. Nah, adik-adik silakan duduk. Nah, ya adik-adik betul bahwa di dalam hidup kita ada kasih Tuhan yang manis dan indah. Kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu adik-adik, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini, Lause Bobi mau mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan sebuah pujian yang kembali mengingatkan kita bahwa ada Tuhan yang mengasihi aku. Ada Tuhan yang peduli kepada aku. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini. Yesus mengasihi aku. Mari adik-adik dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu ini untuk menjadi doa kita. Tuhan
lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lause Bobby berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, terima kasih terima kasih hari ini kami boleh bersama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian dan Tobi, hari ini kita ketemu lagi ya. Dan coba nih Tobi, Ya, Lause. nah coba lihat ya, sekarang Lause Bobby sudah memakai satu kostum pekerjaan tertentu. Kira-kira Tobi tahu nggak nih, Lause Bobby lagi pakai kostum pekerjaan apa ya? Putih-putih seperti ini, Lause Bobby pasti sedang menjadi koki. Masa jadi koki? Kalau koki kan biasanya ada topinya lagi. Baju putihnya juga nggak kayak begini. Lalu apa ya? Atau Lause Bobby sedang jadi pesulap ya? Aduh, masa pesulap baju yang putih-putih seperti ini? Lalu pekerjaan apa Lause? Aku kok gak kebayang ya Lause. Adik-adik tahu Lause Bobby sedang memakai pakaian pekerjaan apa? Lause Bobby sedang memakai pakaian seorang dokter. Wah, iya ya, pakaian seorang dokter. Nah, ya adik-adik hari ini Lause Bobby pakai baju dokter seperti ini karena Lause ingin mengajak kita untuk bersama-sama coba memikirkan ada pekerjaan apa saja sih di dunia ini. Selain dokter, orang-orang ada yang bekerja sehari-hari sebagai pekerja kantor, sebagai penyanyi, lalu ada guru ya, lalu apa lagi ya, ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai sopir, apalagi ya pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia. Oh iya, ada pekerjaan petugas kebersihan, pembantu rumah tangga ya. Wah, ada banyak sekali pekerjaan di dunia ini ya Tobi. Iya Lause, tapi Lause memang kenapa Lause ngomongin soal macam-macam pekerjaan? Nah ya, adik-adik dan Tobi, Lause ingin mengajak kita untuk bersama lihat. Di dunia ini ada macam-macam pekerjaan, dan lewat setiap pekerjaan itu setiap orang masih bisa melayani sesama manusia. Misalkan dokter nih, kalau dokter tentu bisa melayani masyarakat ya. Nah, pekerjaan mereka mengobati masyarakat. Atau misalkan mereka yang bekerja sebagai polisi tentu bisa melayani masyarakat, betul nggak Tobi? Dengan cara menangkap penjahat, menjaga keamanan. Atau misalkan mereka yang bekerja sebagai petani, wah mereka sangat menolong masyarakat. Waktu mereka menanam berbagai bahan makanan, wah mereka menolong bangsa kita supaya bisa punya persediaan makanan untuk bisa dibeli. Ya, lalu apalagi? Oh, petugas kebersihan. Kalau tidak ada mereka, waduh, mungkin kota Medan sudah kotor, bau, dan berantakan. Sebab tidak ada mereka yang bertugas untuk membersihkan dan menata kota kita ini jadi tetap indah. Nah adik-adik, jadi setiap pekerjaan itu penting ya. Setiap orang punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing ya. Seperti
Contoh yang mau saya kasih lihat sama kita semua nih Tobi, dari cerita firman Tuhan hari ini. Hari ini kita mau lihat tentang seorang murid Tuhan yang ternyata Tuhan juga berikan satu tugas dan dia memakainya dengan luar biasa sehingga bisa jadi berkat buat sesama. Loh, siapa itu dan apa yang dilakukan? Nah, yuk kita sama-sama lihat. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, adik-adik sekalian, dari firman Tuhan kita hari ini kita melihat ya Petrus ya, hari itu dia berjumpa dengan seorang yang lumpuh dan kemudian bekerja sebagai pengemis. Nah, adik-adik sekalian coba bayangkan kalau adik-adik ada di posisinya Bapak Petrus, ketemu dengan seorang yang lumpuh dan bekerja sebagai pengemis. Kalau adik-adik ketemu orang seperti itu dan adik-adik mau menolong, kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan? Kira-kira apa sih yang si bapak pengemis itu butuhkan? Nah, kalau kita dengar dari pekerjaannya saja, pengemis pasti yang dibutuhkan adalah uang. Ya, mereka cuma butuh uang supaya mereka bisa hidup, bisa makan. Ya, mereka bisa misalkan mau beli apa, ya beli obat atau untuk beli berbagai kebutuhan mereka. Tapi adik-adik kita lihat tadi di bacaan tadi, waktu Bapak Petrus dan temannya ketemu dengan pengemis ini, ya, kemudian Bapak Petrus bilang, "Loh, emas dan perak tidak ada padaku." Artinya adik-adik Bapak Petrus itu bukan orang yang kaya raya. Dia tidak punya uang. Kalau begitu kan pengemis ini perlunya uang. Bapak Petrus tidak punya uang, bukan orang yang kaya raya. Lalu kalau gitu Bapak Petrus tidak usah tolong dong. Ya enggak? Kan ini perlunya uang, saya nggak punya uang, ya sudah saya nggak usah tolong, saya pergi saja. Apa seperti itu Bapak Petrus? Oh, ternyata tidak adik-adik. Ya. Bapak Petrus memang tidak punya apa yang sedang Bapak pengemis itu minta. Bapak pengemis itu minta sedekah, minta uang. Bapak Petrus tidak punya, tapi bukan berarti Bapak Petrus kemudian tidak, ketika hatinya mau menolong, kemudian dia, ya sudah, aku nggak mau tolong, aku
aku nggak bisa tolong juga. Tapi adik-adik Bapak Petrus menolong Bapak ini dengan apa yang dia punya. Kalau kita lihat tadi, memang Bapak Petrus ternyata punya sesuatu yang lebih luar biasa. Ya, kita lihat memang Bapak Petrus itu diberikan satu anugerah, satu karunia, yaitu kemampuan untuk mengadakan mujizat kesembuhan. Tapi adik-adik lebih daripada itu. Bapak Petrus bukan cuma sekedar memberikan kesembuhan, tetapi Bapak Petrus itu membagikan kabar Injil. Dia membagikan keselamatan yang dia punya. Bapak Petrus bisa menyembuhkan bukan karena Bapak Petrus itu kuat, hebat, sakti, ya, punya kemampuan magic. Enggak, adik-adik. Kita lihat bukan tadi di bacaan Alkitab kita, Bapak Petrus justru mengatakan demi nama Yesus, orang Nazaret itu. Bapak Petrus bisa menyembuhkan orang karena Tuhan. Tuhan yang memakai Bapak Petrus untuk bisa menjadi saluran berkat. Tuhan mau memakai Bapak Petrus untuk bisa mengadakan mujizat-mujizat kesembuhan. Ya, Bapak Petrus tidak Tuhan percayakan uang yang banyak. Bapak Petrus bukan orang kaya raya konglomerat yang bisa bagi-bagi uang. Tapi Tuhan memberikan Bapak Petrus anugerah spesial, yaitu kemampuan untuk bisa mengadakan mujizat kesembuhan. Dan Bapak Petrus tetap memakai itu, sekalipun orang lain mungkin merasa akan aku perlunya uang. Tapi Bapak Petrus, dia tahu apa yang bisa dia lakukan untuk bisa menolong sesamanya, sekalipun dia tidak punya harta yang banyak yang bisa dia bagi-bagi sesuka hati. Tetapi dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia melakukannya, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih yang mau kita sama-sama belajar hari ini? Adik-adik, kalau ingin kita belajar dari Bapak Petrus bahwa seperti yang tadi Lause bilang di awal, semua orang dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap bakatnya punya kontribusi masing-masing, punya peran masing-masing di dunia ini. Sekecil apapun di mata manusia, ya, seremeh apapun kata orang, sesungguhnya semua orang itu saling membutuhkan. Dan setiap kita, sekalipun kita pikir, aku nggak pintar, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, tunggu dulu, ya. Kita lihat Bapak Petrus. Bapak Petrus juga, dia mungkin bisa saja bilang, aku nggak punya uang, Tuhan kenapa sih nggak kasih aku uang yang banyak, kan kalau aku punya uang banyak aku bisa tolong orang. Bapak Petrus tidak mengeluh sama Tuhan, tidak bilang, kok aku nggak dikasih uang banyak supaya aku bisa tolong orang. Tidak. Tetapi Bapak Petrus, dia belajar menyadari apa yang sudah Tuhan titipkan sama dia. Tuhan berikan dia karunia untuk mengadakan mujizat dan kemampuan untuk mengabarkan Injil. Oleh karena itu dia melakukan apa yang dia bisa, apa yang dia punya. Nah, begitupun juga dengan kita, adik-adik. Setiap kita, meskipun kita merasa kita masih anak-anak, setiap kita mungkin punya bakat, tapi gak sehebat orang lain. Aku masih kecil, aku bukan yang paling pintar. Adik-adik, bagaimanapun kita, ya, seperti apapun kita saat ini, adik-adik, kalau saya ingin memberitahu kepada setiap kita bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan dan setiap kita dipanggil Tuhan untuk menjadi seperti Bapak Petrus, yaitu untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Bapak Petrus dikasih karunia bukan supaya dia sombong dan leha-leha senang-senang, tidak. Tuhan memberikan karunia kepada Bapak Petrus supaya dia bisa melayani sesama. Begitupun juga kita. Kalau Tuhan berikan kita kepintaran, mungkin Tuhan ingin supaya kita bisa memberkati teman kita yang mungkin susah belajar. Atau mungkin kalau kita punya talenta menyanyi, mungkin Tuhan ingin memakai kita untuk bisa menjadi berkat, membawa sukacita, menghibur orang lain. Atau mungkin Tuhan kasih kita talenta bermain musik.
Mungkin Tuhan ingin pakai kita untuk bisa melayani di gereja. Atau coba adik-adik lihat ke diri masing-masing. Tuhan berikan adik-adik kemampuan, bakat, talenta apa. Dan adik-adik coba renungkan dan pikirkan. Tuhan, mau aku jadi apa ya? Tuhan ingin aku melayani Dia lewat cara apa ya? Ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk bisa jadi dokter. Dengan menjadi dokter, mereka juga tetap bisa memuliakan Tuhan. Dengan menjadi guru, dengan menjadi petugas kebersihan, dan lain sebagainya. Ya, semua pekerjaan itu bisa menolong masyarakat, dan ketika kita lakukan itu dengan sepenuh hati, itu juga menyenangkan hati Tuhan. Maka adik-adik Lause ingin kita terus ingat, apapun, bagaimanapun kita saat ini, dan apapun cita-cita kita nanti, adik-adik selalu ingat bahwa Tuhan ingin kita untuk menjadi saluran berkat-Nya. Maka adik-adik mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita kembangkan bakat kita dengan sungguh-sungguh supaya bisa bermanfaat bagi sesama. Supaya berkat, bakat kita, karunia kita bisa kita pakai untuk melayani dan menolong sesama kita sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Seperti yang terjadi pada Bapak Petrus, ya, Bapak Petrus menyembuhkan orang, Bapak Petrus jadi punya kesempatan untuk bisa mengabarkan Injil. Waktu semua orang terkagum-kagum, Bapak Petrus pakai kesempatan itu untuk menceritakan Tuhan Yesus. Begitupun juga kita, ya. Mari kita belajar ya untuk berpikir dan memakai apa yang kita punya untuk bisa melayani sesama dan terlebih untuk bisa memuliakan dan mengabarkan Injil. Yuk adik-adik kita sama-sama tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Ikuti Lause Bobby berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau memberikan kami kepercayaan untuk bisa menjadi saluran berkat. Tuhan tolong supaya kami bisa tahu apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Kami mau menjalankan tugas kami sebagai saluran kasih dari Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik sekalian, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini ya, yang kembali mengingatkan kita kalau kita mau Tuhan pakai ya untuk menjadi saluran berkat. Ya, Tuhan ingin memakai kita untuk bisa menebar kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita, ya, Tuhan sudah mencintai kita. Biarlah cinta Tuhan itu bukan kita simpan sendiri, tetapi kita mau membagikannya. Tuhan sudah sayang kita, selanjutnya kita mau sayang sama orang. Ya, Tuhan sudah peduli kita mau peduli kepada orang lain. Oleh karena itu adik-adik, untuk pujian penutup ini Lause Bobby ingin mengajak kita untuk bersama-sama dengan sungguh menaikkan satu pujian yang berjudul Yesus Menginginkan Daku. Mari adik-adik kita sama-sama menaikkan pujian ini. Kita katakan Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Betul ya adik-adik, biar dimanapun kita berada, apapun kita lakukan, kita memancarkan
sinar kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini baik yang kedua ya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kalau serindu ya, lewat pujian ini kita bisa terus ingat panggilan Tuhan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Dan Tuhan ingin kita menjadi pancaran kasih Tuhan. Sekali lagi, kita dengan sungguh kita katakan, aku mau bersinar untuk Tuhan. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Baiklah adik-adik, sebelum kita sama-sama melihat kreativitas apa sih hari ini yang mau kita buat, kita lihat dulu yuk kiriman foto teman-teman kita minggu lalu. Nah adik-adik, yuk saat ini Lause ingin mengajak kita untuk kembali membuka paket aktivitas anak kita. Dan saat ini kita sudah sampai di amplop nomor 5 ya. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama lihat ya, amplop nomor 5 dibuka pada hari Minggu tanggal 18 April. Di dalam amplop ini ada aktivitas kita. Hari ini kita akan buat apa ya? Yuk langsung saja kita buka. Nah adik-adik sekalian, di dalam amplop kita sudah ada 2 benda ini. Karton bentuk hati dengan 2 lembar
Hansaplas. Dan selain itu Lause juga ingin minta adik-adik bisa siapkan spidol atau pensil warna untuk menulis. Nah adik-adik, seperti firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk menjadi saluran kasih Allah. Ya, firman Tuhan mau mengajak kita untuk bisa menjadi berkat, membagikan kasih bagi semua orang. Nah oleh karena itu hari ini Lause ingin mengajak kita untuk membuat sebuah kartu yang menarik. Hari ini kita belajar dari Petrus yang Tuhan pakai untuk bisa memberikan karunia kesembuhan, ya bisa menyembuhkan sesamanya. Nah adik-adik, kali ini Lause ingin mengajak kita untuk membuat kartu hati ini, dan dengan 2 buah Hansaplas ini Lause ingin mengajak kita untuk membuat tanda salib di tengah-tengah gambar hati ini. Jadi adik-adik, pertama silakan adik-adik buka Hansaplasnya. Yang pertama adik-adik tempelkan dengan posisi berdiri pas di tengah-tengah. Ya, lalu yang satu lagi adik-adik tempel dengan posisi tidur agak atas ya, sehingga membentuk tanda salib. Ditempel seperti ini. Nah, jadi membentuk hati dengan ada tanda salib di tengah. Kemudian Lause ingin mengajak kita untuk menulis di bagian yang kosong, di bagian mana saja adik-adik suka, yaitu tulisan aku mau menjadi saluran kasih. Ya, kita tulis aku. Adik-adik boleh hias, ya. Aku mau menjadi saluran kasih. Nah, adik-adik, jadi biarlah dari kartu sederhana ini Lause Bobby ingin kita bisa ingat bahwa inilah panggilan hidup kita, ya, untuk menjadi saluran kasih, dan kita harus menjadi orang-orang yang bisa memberikan kesembuhan pada hati orang-orang di sekitar kita. Bukan melukai, ya, tetapi justru seperti plester yang menolong penyembuhan, ya, yang memberikan kelegaan pada luka. Begitupun juga kehadiran kita. Biarlah kehadiran kita bisa menjadi pancaran kasih Tuhan yang memulihkan hati sesama kita, bukan menyakiti sesama kita. Oke adik-adik, jadi Lause berharap dari aktivitas sederhana hari ini boleh menolong kita untuk mengingat bahwa aku mau menjadi saluran kasih. Itu adalah panggilan hidup kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Nah adik-adik, selain ini ada satu pengumuman, adik-adik boleh simak dengan baik-baik ya. Adik-adik dan para orang tua sekolah minggu sekalian, pada hari Minggu 9 Mei mendatang adalah peringatan Parents Day atau Hari Orang Tua. Sekalipun sekarang kita belum bisa berkumpul di gereja, tetapi kita akan tetap bersama memberikan hadiah spesial bagi para orang tua di GKY Medan. Bagaimana caranya? Kali ini kita semua akan bersama membuat video spesial ucapan selamat Hari Orang Tua. Lause berharap adik-adik bisa ikut ambil bagian di dalam video ini. Caranya, adik-adik bisa meminta orang tua untuk merekam video adik-adik mengucapkan ucapan selamat Hari Orang Tua dan mengirimkannya kepada Lause Bobby. Adik-adik bisa memilih mau menyampaikan ucapan ini dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin. Ini adalah kalimat yang dapat adik-adik ucapkan di dalam video. Untuk Papa dan Mama, terima kasih untuk kasih sayangmu. Kami mengasihimu. Selamat Hari Orang Tua. Dear Father and Mother, thank you for all your love for us. We love you. Happy Parents Day. 敬爱的爸爸妈妈，谢谢您给予我们的爱护，我们爱您。
双亲节快乐。 Bagi para orang tua dapat merekam video tersebut dalam posisi landscape dan mengirimkannya kepada WhatsApp Lause Bubi atau kepada email berikut. Video paling lambat dikirimkan tanggal 2 Mei 2021. Yuk, kita semua ikut ambil bagian ya di video spesial ucapan Selamat Hari Orang Tua tahun ini. Nah, oke adik-adik, sampai di sini ya sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Lause hari ini. Semoga adik-adik bisa menikmati hari Minggu adik-adik bersama dengan Tuhan dan terus jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.